Dalam sejarah olahraga, hanya sedikit nama yang begitu besar seperti Muhammad Ali. Bukan hanya seorang petinju legendaris, tetapi seorang pria dengan hati penuh keberanian yang terus melawan batasan di dalam ring dan di luar ring. Ali lahir pada 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr. Dia dibesarkan di lingkungan yang keras, menghadapi diskriminasi rasial yang mendalam di Amerika pada saat itu. Suatu hari, ketika sepedanya dicuri, Clay muda melaporkan kejadian itu pada seorang petugas polisi yang menyarankannya untuk belajar bertinju. Inilah titik awal perjalanan hidupnya yang luar biasa. Cassius Clay mulai bertinju di usia 12 tahun dan karier amatirnya melonjak cepat. Pada usia 18 tahun, dia memenangkan medali emas kelas berat ringan di Olimpiade Roma 1960, menandai dirinya sebagai petarung berbakat dengan gaya bertinju yang penuh percaya diri dan kelincahan. Tahun 1964 adalah tahun yang menentukan dalam hidup Ali. Ia menantang juara dunia kelas berat Sonny Liston yang dikenal sebagai petinju paling ditakuti pada masanya. Ali berkata kepada dunia bahwa dia akan melambai seperti kupu-kupu dan menyengat seperti lebah. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya, Ali membuktikan ucapannya. Dia mengalahkan Liston dalam pertarungan mengejutkan dan menjadi juara dunia. Inilah awal dari karier gemilangnya. Namun, bukan hanya kemenangan yang membuat dunia terpukau, tetapi juga kepribadiannya. Ali dikenal karena keberaniannya dalam bicara dan sikapnya yang tidak kenal takut. Dia sering berpuisi sebelum pertarungan, menyebut dirinya the greatest. Tidak lama setelah menjadi juara, Cassius Clay membuat keputusan besar yang menggemparkan dunia. Dia masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Ali. Baginya, ini adalah jalan untuk menemukan identitas dan spiritualitas yang sejati. Keputusannya mendapat reaksi keras. Banyak yang menolak memanggilnya dengan nama baru dan mempertanyakan agamanya. Tapi Ali tetap teguh. Ini adalah sikap yang akan mendefinisikan karier dan kehidupannya. Keteguhan dalam menghadapi tekanan. Tahun 1967, pada puncak Perang Vietnam, Ali dipanggil untuk ikut wajib militer. Tapi dia menolak dengan tegas dan mengatakan, "Saya tidak punya masalah dengan Vietcong. Mereka tidak pernah memanggil saya dengan hinaan rasial." Keputusannya ini membuatnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan dilarang bertinju selama hampir 4 tahun. Meskipun ia kehilangan masa-masa emas dalam karirnya, Ali memilih prinsipnya daripada kemuliaan ring. Tindakan ini menempatkan Ali sebagai ikon perlawanan terhadap ketidakadilan. Banyak yang memandangnya sebagai sosok yang berani menentang ketidakadilan pemerintah. Selama masa ini, Ali berkeliling kampus dan berbicara tentang hak-hak sipil, memperjuangkan perdamaian dan kesetaraan. Setelah suspensi dicabut, Ali kembali ke ring dengan penuh determinasi. Pada 1971, ia menghadapi Joe Frazier dalam apa yang disebut sebagai The Fight of the Century. Ali kalah, tetapi pertarungan tersebut hanya menambah legenda persaingan antara mereka. Ali kemudian menghadapi George Foreman pada 1974 di Kinshasa, Zaire dalam Rumble in the Jungle. Banyak yang memperkirakan Ali akan kalah melawan Foreman yang lebih muda dan kuat. Namun, Ali menggunakan strategi cerdik yang dikenal sebagai rope a dope, membiarkan Foreman menghabiskan energinya sebelum akhirnya mengalahkannya dan merebut kembali gelar juara dunia. Di tahun 1975, Ali bertemu Frazier lagi dalam pertarungan legendaris bertajuk Thrilla in Manila. Pertarungan ini sangat brutal dan melelahkan, berlangsung hingga ronde ke-14 sebelum Frazier akhirnya menyerah. Ini adalah salah satu pertarungan paling epik dan melelahkan dalam sejarah tinju. Setelah pertarungan itu, Ali mengatakan, "Itu adalah hal terdekat dengan kematian." Kedua petinju hampir kehabisan tenaga, menunjukkan dedikasi dan ketangguhan yang luar biasa. Seiring waktu, Ali mulai menua dan kekuatannya menurun. Pada tahun 1980-an, ia mulai menunjukkan gejala penyakit Parkinson
Penyakit ini menjadi tantangan berat bagi Ali, tetapi ia tidak pernah menyerah. Justru sebaliknya, ia semakin aktif dalam kegiatan amal dan berbicara untuk kedamaian dunia. Ali menerima pengakuan di mana-mana sebagai duta besar perdamaian, mengunjungi negara-negara untuk kampanye kemanusiaan, dan bertemu dengan tokoh-tokoh dunia. Momen paling emosional bagi banyak orang terjadi pada Olimpiade 1996 di Atlanta. Ketika Ali yang sedang gemetar karena Parkinson menyalakan obor Olimpiade. Momen itu mengingatkan dunia akan keberanian sejatinya jauh di luar ring. Ali meninggal pada 3 Juni 2016, tetapi warisannya hidup selamanya. Dia menginspirasi generasi untuk berdiri, melawan ketidakadilan, dan memperjuangkan apa yang benar.